menunjukkan orang itu terbiasa untuk menjawab sesuatu atau mengomentari, bukan untuk mengerti. Jadi kebiasaan kita, mungkin juga kita mengalami hal ini. Kalau ada diskusi di media sosial, itu lebih banyak kita menjawab dan mengomentari, bukan untuk memahami, bukan untuk mengerti. Orang lebih banyak berdebat, bukan diskusi, jika ada sesuatu yang berbeda dengannya. Hampir ini kita saksikan tiap hari di media sosial, apalagi isu agama, isu politik, dan sebagainya. Padahal Tuhan selalu mengingatkan dalam agama kita, mengingatkan telinga kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk dua kali mendengar dibanding mulut hanya sekali untuk berbicara. Iya. Pada konteks ini, Cak Nur, saya kutip dalam bukunya itu lagi-lagi mengatakan bahwa manusia itu didorong untuk saling kerjasama. Didorong agar senantiasa mencari titik temu yang disebut dengan kalimatun sawa. Sebanyak mungkin pada kelompok manapun dan siapapun orang. Problemnya di media sosial itu karena kita tidak ada ruang untuk berdiskusi, maka kita menjatuhkan orang lain, mendebat dia, bukan mencari persamaan. Yang dicari adalah kesalahan. Bahkan kalau dia salah, kita mencari pembenaran lalu menjatuhkan. Yang terakhir ingin saya katakan bahwa nanti kita bisa diskusi, di media sosial itu juga sudah buram ya, matinya kebenaran. Ada beberapa faktor kenapa di media sosial itu kebenaran sudah buram, sudah mati. Yang pertama karena hoax tadi itu. Jadi saya ibaratkan berita bohong ini yang disebut dengan hoax ini, itu ibarat koki, itu ibarat daging bangkai, mohon maaf, itu diolah sedemikian mungkin agar menjadi makanan daging yang lezat. Kalau daging bangkai diolah, kita makan, kita nggak tahu bahwa itu adalah daging bangkai. Iya. Sama dengan berita hoax ini, ada sekelompok orang-orang tertentu yang mendesain berita, mendesain narasi-narasi untuk mempengaruhi pola pikir kita, dan itu seolah-olah dianggap benar, padahal kita terjebak di dalam kebohongan yang dianggap benar. Yeah. Itu yang pertama, karena buramnya kebenaran itu karena faktor hoax. Yang kedua adalah kadang kita terjebak dengan kebencian dan rasa tak suka. Jadi kebenaran sesuatu itu tidak lagi melihat apa yang disampaikan seseorang, tetapi siapa yang menyampaikan. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran, paling tidak misalkan dianggap itu pencitraan. Kenapa kita tidak memilih untuk positive thinking aja bahwa itu sesuatu yang benar? Karena faktor mengendap di kepala kita adalah rasa kebencian, maka apapun yang diucapkan, disampaikan oleh orang yang tidak kita suka itu dianggap salah. Ini juga penyakit di media sosial. Itu sebabnya kita tidak pernah berhenti damai di media sosial, selalu berantem. Ya, karena persoalan seperti ini. Yang terakhir, kenapa di media sosial hierarki kebenaran itu buram? Karena hierarki keilmuan itu runtuh. Hari ini itu banyak kiai yang kita anggap kiai, agamawan, ilmuwan, itu di media sosial tidak dapat, dalam tanda petik tidak dapat pasar. Gestur yang didengar orang yang baru kemarin ikut belajar agama itu yang dibenarkan. Jadi hierarki keilmuan itu runtuh di media sosial. Akibatnya apa? Kebenaran tidak lagi terlihat pada orang yang berilmu sesungguhnya. Yang muncul ini bukan ulama lagi, adalah ubaru. Banyak pengalaman yang kita dengar, baca di media sosial. Karena itu ada hukum yang mengatakan di media sosial bahwa kebenaran itu tidak ditentukan pada kebenaran itu sendiri, tetapi kebenaran ditentukan oleh berapa followers seseorang. Mas Rozi mungkin atau saya kalau bicara di media sosial tentang kebenaran, mungkin nggak terlalu didengar orang. Karena followersnya nggak banyak. Kita kalau orang mualaf media sosial, jadi sedikit followersnya. Makanya, jadi kalau orang mau didengarkan di media sosial, maka salah satu langkah yang harus dijadikan banyakin followers dulu. Anda akan didengar. Yang kedua, ya kalau nggak banyak viewersnya, misalkan di YouTube, itu ceramahnya nggak bakal didengar. Jadi inilah yang kemudian meruntuhkan hierarki kebenaran agama di media sosial.
Sehingga orang yang representatif menyampaikan agama sudah tidak didengar. Bahkan budaya instan tadi itu sesungguhnya yang kemudian instan pula menilai orang lain salah, menilai orang lain kafir, bahkan menilai orang lain masuk neraka.